Tapi di dalam pelaksanaan sholat Jumat itu seorang khatib itu lupa kali apa itu sama teksnya. Jadi selama sholat melaksanakan khutbah Jumat itu rukun khutbahnya itu ada yang kelewat. Nah, bagi kami mungkin kalau yang ngerti bisa iadah atau gimana tah. Mungkin kalau yang bagi awam, yang awam itu gimana? Melaksanakan sholat Jumatnya itu apakah sah apa tidak? Mungkin segitu aja, Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang di dalam mazhab kita Imam Syafi'i di dalam sholat Jumat harus terpenuhi dengan khutbah, khususnya ada rukun-rukunnya ya. Di antaranya baca hamdalah, bersalat kepada Rasulullah, wasiat taqwa, baca ayat Al-Quran, doa kepada kaum muslimin, ini semuanya ada. Nah, jika ternyata ada rukun yang tidak terpenuhi, lupa sholawat kepada Nabi, atau sholatnya pakai dhamir dalam mazhab Syafi'i yang tidak dianggap sah. Ini sering terjadi. Sholatullah salamu alaihi dianggap tidak sah. Kalau sholawatnya tidak sah, dianggap tidak mendatangkan rukun sholawat. Selagi tidak mendatangkan rukun sholawat berarti tidak mendatangkan khutbah yang benar. Kalau selagi khutbah yang tidak benar berarti Jumatnya tidak benar. Kan begitu kok yang kita dengar selama ini. Dan itu tidak salah pemahaman yang semacam ini. Cuman ilmu itu nggak bisa begini saja. Ada di sana dikatakan para ulama. Ulama mengatakan urusan orang awam. Mungkin Anda kami sampaikan, Anda para ustadz hendaknya waspada, hati-hati tentang masalah khutbah Jumat. Sebab tidak semua orang bisa mudah diajak faham. Maka Anda kalau bisa jadi khotib jangan salah. Rukun di khutbah itu harus Anda penuhi. Paling tidak Anda letakkan di awal saja, awal. Alhamdulillah, wassalatu rasulullah, wa salli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim, Allahu ahad, Allah subhanahu selesai. Tinggal ngomong bebas nanti. Ayatnya pun ditaruh di awal juga boleh. Yang penting rukun didahulukan, jangan tidak. Sebisa mungkin. Biarpun Anda misalnya sudah ngerti madhab lain, hai hamba Allah. Ustadznya ada ustadz sok. Tentang ustadz. Itu akhirnya apa? Khutbah nggak pakai menuhi syarat madhab Syafi'i. Alasannya madhab lain tidak mengatakan harus pakai 5 rukun. Seperti madhab Hanafi yang penting adalah sebagai tausiyah, nasihat, sudah sah kok. Nggak usah begitu. Anda madhab Syafi'i sebisa mungkin Anda menjalankan 5 rukun, 5 ini. 5 rukun khutbah ini. Harus terpenuhi 5 ini. Wajib Anda sebagai seorang. Jangan bikin gelisah orang. Nah, seperti itu. Cuma namanya manusia kadang terlena di saat khutbah begitu mungkin lupa ada satu rukunnya. Terlupakan. Nah ini, terlupakan. Lalu bagaimana sikap kita? Ya kan? Kalau memang kita mungkin yang di bawah kita sebagai jamaah kita mengingatkan. Kalau mengingatkan itu mungkin pakai surat kecil, ingatkan supaya tetap sah-sah. Cuman kadang-kadang imamnya nggak paham, dikasih surat, dipegangi terus, nggak ngerti. Padahal hanya, misalnya kami lagi khutbah begini, lalu ada jamaah mengingatkan, ya, sholawatnya belum. Saya tinggal mengatakan, Allahumma sholli ala sayyidina, di tengah-tengah khutbah juga sah. Cuman kalau saya bodoh, mungkin saya apaan nih, apalagi dengan kesombongan, sudah kok. Ya, ada orang dengar, menurut kita sudah, mungkin menurut orang tidak. Kenapa? Mungkin saya sudah hanya diangan-angan, tapi saya ucapkan. Jadi mungkin sekali saya itu tidak sempurna rukunnya. Makanya kami sampaikan pada para imam, di saat ada mencoba meritisi di tengah-tengah khutbah, segera tanggap. Kenapa? Dia mendengar, mereka mendengar. Kita tuh ngomong, kadang nggak sadar. Dan itu kejadian dari pribadi Pak. Kami pribadi pernah kejadian, rupanya memang ada. Kita tidak, sholawat kita adalah sholat apa waktu itu, sehingga tidak pakai kata isim dohir, pakai dhamir. Ada yang ngirim kertas, langsung aja di tengah-tengah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selesai. Jangan sombong juga ustadznya diingatkan lalu sombong. Nah, kemudian jika ternyata sampai akhir pun tidak ada mengingatkannya sampai selesai, lalu bagaimana sholatnya? Anda sebagai jamaah tidak bisa mengingatkannya. Mengulang khutbah bikin masalah. Karena kalau tiba-tiba Anda katakan, Ustadz khutbahnya salah, Anda menjatuhkan di mata umat semuanya. Kenapa? Akan menjadikan cibiran dan sebagainya. Sudah capek-capek ngulang khutbah lagi, ya nggak mungkin. Ini harus hikmah itu luar biasa betul. Maka ikutlah seperti Imam Abdul Wahab Sya'rani dalam mizannya itu, dan juga Sayyid Alwi Segaf Mufti Mekah waktu itu menukil dalam di muqaddimah Sab'ah Kutub Mufidahnya dalam satu bukunya mengatakan bahwasanya orang
orang awam itu, kalau memang ternyata ada satu amalan yang waktu itu adalah salah, dan sudah selesai amalannya, jangan sampai disibukkan mereka dengan mengulang, ya, karena bagi mereka menjadi ibadah berat. Ya sudahlah, diikutkan madhab lain. Ini bukan main-main madhab, karena untuk menyelamatkan mereka. Jadi maksud kami, untuk Anda yang punya ilmu, bolehlah Anda ikhtiar mengulang. Anda boleh mengulang Jumatan dengan zuhur. Dan tentunya tidak perlu Anda rame-rame, takut orang-orang menganggap, oh ustadznya bahlul, ustadznya nggak ngerti. Itu juga Anda merusak hati. Dan ini pernah kejadian juga di sebuah kota, karena mungkin ada permusuhan sama ustadz, bukan mengingatkan, malah dibahas. Ini toh khutbah tadi nggak sah, Jumat kalian semuanya tidak sah. Ini kan ngadu domba. Sehingga mengajarkan kebencian kepada ustadz. Dan kami diundang waktu itu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ada kebencian, ada dengki di antara ustadz. Jadi ustadz yang di bawah ini karena menemukan kesalahan khotibnya, wah seneng nih. Ini akan saya bongkar nanti. Ini nggak sah khutbahnya, rukunnya tidak terpenuhi. Nah ini. Nah kemudian, kalau memang sudah terjadi dalam madhab lain seperti madhab Imam Abu Hanifah, kemudian kita ikutkan mereka dengan madhab khutbahnya saja, nggak usah pakai meniru rukun-rukunnya, sudah dianggap sah, nggak usah pakai ngulang. Adapun Anda pribadi, Anda boleh ngulang tanpa harus Anda mengajak orang lain. Anda jangan seksa orang. Sholat Jumat saja sudah alhamdulillah. Bagaimana Anda harus ngulang lagi? Ngulangnya 4 lagi. Ikhtiyat pakai zuhur. Ikhtiyat pakai zuhur. 4. Wah ini. Kalau untuk Anda sebagai ustadz, Anda sah. Boleh. Tapi jangan seksa orang lain. Ya Allah. Jangan seksa orang lain. Ini saya yang diikutkan madhab lain mengatakan demikian. Karena ini kasusnya kasus sudah terjadi. Bukan ke depannya harus begitu. Enggak. Dan di sisi lain kalau Anda mengundang khotib pun harus hati-hati. Ada khotib itu pandainya ceramah saja. Tidak memperhatikan sisi ini sehingga rukun-rukun tidak terpenuhi. Dan kami himbau kepada khotib pun harus. Sehingga para masyayikh itu menyusun khutbah. Ini sudah menyusun kerangka khutbah bahasa Arabnya, isinya bebas nanti. Supaya tidak luput, sehingga kerangka ini harus dibawa, karena di dalamnya terpenuhi rukun-rukun yang 5, rukun khutbah yang 5 itu. Baik, seperti itu. Jadi Anda boleh berikhtiar, menjaga diri, berhati-hati, lalu mengulang dengan zuhur. Tiba diri Anda sendiri, ada pun orang awam dianggap sah, selesai pulang, insya Allah mendapat keberkahan. Sudah sholat Jumat, tidak usah dibikin gelisah oleh Anda atau dengan pemahaman yang selama ini Anda dengar. Sudah sah mereka, selesai. Pulang aman. Tapi ke depan para khotib, bisi khotibnya, Ustadz, ke depan hati-hati Ustadz ya, insyaallah. Astagfirullahaladzim. Ya biasa saja, dia memang tidak sadar, bukan dengan sengaja. Dan tidak usah bikin pusing. Tetap menurut ini adalah dianggap sah karena sudah terjadi semuanya, dan jangan sampai orang awam kita seksa. Tidak diperkenankan loh yang merepotkan orang awam. Orang awam itu mau sholat itu ada khutbah, habis sholat langsung assalamualaikum. Kepanjangan khutbahnya pun nggak boleh. Karena apa? Dia meninggalkan toko, meninggalkan. Apalagi suruh ngulang dengan zuhur. Ini kita yang menyiksa mereka, zalim. Semoga Allah mudahkan kita. Beri kita segala kebaikan. Allah menjadikan kita hamba saling mencintakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.